Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ayah Bunda, di sini saya akan menjelaskan cara pengisian form untuk data emis ya. Mohon diperhatikan. Yang pertama, ini saya mengambil contoh untuk kelas 8. Jadi, cara mengisi formnya itu sama untuk kelas 7, 8, dan 9. Itu sama caranya. Nah, di sini saya jelaskan satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama, itu di sini ada nama lengkap. Nah, nama lengkap ini sesuai akte lahir. Misalkan seperti ini. Ketika nama di akte lahir anak Bapak Ibu itu berbeda dengan kakak, silahkan kakaknya diperbaharui atau minta ke Dukcapil untuk pembaruan nama sehingga nama di akte dengan di kakak itu sama. Jadi nama lengkap di sini itu diisi sesuai akte, bukan sesuai dengan kakak. Selanjutnya di sini nama lengkap itu diisi hurufnya kapital untuk nama depannya. Contohnya seperti Eka Septiani. Berarti nulisnya seperti ini ya. Huruf besarnya cukup di depannya saja, E sama S-nya. Tidak huruf kapital semua. Nah, selanjutnya milih kelas seperti biasa. Anak Bapak Ibu kelas berapa? Nanti kalau misalkan formnya itu untuk kelas 9, berarti di sini otomatis kelas 9. Tinggal pilih kelas A atau B. Nomor kakak, sudah tahu ya Bapak Ibu, nomor kakak ada di kartu keluarga paling atas nomor kakaknya. Tinggal ditulis angka tanpa spasi. Tulis nomor kakaknya angka tanpa spasi. Selanjutnya, nama kepala keluarga sesuai kakak. Nah, nomor kakak yang siswanya terdapat nama siswanya itu kepala keluarganya siapa? Bisa dicantumkan di sini. Jadi kepala keluarga di sini sesuai kakak ya. Jadi misalkan kepala keluarganya namanya Pak Danang, berarti diisi dengan Danang seperti ini. Selanjutnya nik siswa. Untuk nik siswa, nik itu berarti nomor yang ada di KTP ya. Nomor yang ada di kartu keluarga. Karena belum punya KTP, jadi pakai nik kartu keluarga. Jadi di nama siswanya cari di KTP-nya ada nik siswanya ya, diisi tanpa spasi ya Bapak Ibu. Nomornya tanpa spasi. Selanjutnya domisili kartu keluarga. Nah, kartu keluarganya biasanya ada yang dari luar DKI. Misalkan masih kakak kampung. Nah, itu berarti diisi luar DKI. Sedangkan kalau yang asli DKI diisi dengan DKI. Nah, untuk tanda merah seperti ini itu wajib diisi ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai tertinggal, jangan sampai salah mengisi. Mohon diperhatikan karena ini data sangat penting untuk pendataan sinkronisasi emis nama anak Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya nomor KIP. Nah, KIP ini bukan KJP ya Bu. Bukan KJP ya Bapak Ibu. Nomor KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Bukan kartu Jakarta Pintar ya, KIP. Jadi kartu Indonesia Pintar. Jadi seluruh siswa itu biasanya mendapatkan KIP. Tapi kalau misalkan dia tidak, Bu, saya tidak punya KIP, bagaimana mengisinya? Kalau misalkan anak Bapak Ibu itu belum mempunyai kartu Indonesia Pintar, silahkan isi dengan angka 2. Ya, Bapak Ibu jelas ya, karena ini wajib diisi. Ketika Bapak Ibu anaknya tidak punya kartu Indonesia Pintar, silahkan diisi dengan angka 2. Kalau misalkan punya kartu Indonesia Pintar, silahkan diisi lengkap nomornya sesuai nomor yang tertera di kartu Indonesia Pintar. Selanjutnya NISN. NISN itu nomor induk siswa nasional. Nah, Bapak Ibu bisa ngisi NISN itu nomor induk siswa nasional yang biasanya ada di ijazah ya. Di ijazah ada NISN, jangan sampai terbalik ya antara NISN dengan NPSN.
Jangan sampai terbalik antara NISN dan NPSN. Jadi ada NISN, ada NPSN. Nah, untuk NISN bisa dilihat di ijazahnya ya. Nih, diisi tanpa spasi atau tanpa tanda hubung. NPSN juga sama. Nah, NPSN itu apa? NPSN itu nomor pokok sekolah nasional. Jadi ada NISN dan NPSN. Untuk NISN itu nomor induk siswa nasional. Sedangkan NPSN itu untuk nomor pokok sekolah nasional. Jadi perbedaannya kalau nomor pokok sekolah nasional itu setiap sekolah punya nomor pokoknya ya Bapak Ibu. Jangan sampai salah nih antara NISN sama NPSN. Ya. Nomor pokok sekolah nasional itu juga terdapat di ijazah anak Bapak Ibu semua. Jadi kalau yang sudah mengambil ijazah, sudah punya ijazah, silakan dilihat ijazah anak Bapak Ibu semua. Di situ ada NISN, ada NPSN. Nah, diisi tanpa spasi. Selanjutnya ada NSM. Nah, NSM itu untuk madrasah, sedangkan NSS itu untuk SD. Yang berasal dari MI berarti ngisinya NSM. Kalau untuk SD, NSS. Jadi kalau yang tidak tahu NSM atau NSS-nya, bisa cari di internet ataupun tanya ke guru MI atau SD asalnya, ya. Karena di ijazah hanya tercantum NPSN. Untuk NSM sama NSS belum ada, belum diketahui. Jadi bisa tanya ke guru MI atau SD-nya. Atau bisa cari di internet untuk NSM atau NSS sekolah Bapak Ibu semua. Sekolah asal MI atau asal SD-nya. Diisi sama ya, tanpa spasi atau tanpa tanda hubung. Selanjutnya, tempat lahir. Nah, ini diisi tempat lahir anak Bapak Ibu semua. Misalkan lahir di Jakarta, diisi seperti ini. Jakarta, selanjutnya tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir itu ada HH, BB, dan T. Nah, H ini untuk hari, tanggal, B itu untuk bulannya, dan T itu tahunnya. Berarti pengurutannya itu tanggal terlebih dahulu, setelah itu bulan, baru tahun. Jangan sampai salah antara bulan dan tanggalnya ya Bapak Ibu. Dicek ulang sebelum mengirim. Jadi tanggal terlebih dahulu, baru bulan, tahun. Selanjutnya, anak keberapa? Nah, biasanya ada yang tanya nih, misalkan Bapak Ibu itu punya anak tiga. Yang sekolah di MTS Waltonia itu anak yang kedua. Berarti dia anak kedua ya Bapak Ibu. Jadi dia anak kedua. Nah, jumlah saudaranya berapa? Jumlah saudaranya berarti 3. Jadi dia tetap dihitung ya Bapak Ibu. Dia anak kedua dari 3 bersaudara ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya alamat. Alamat di sini itu diisi sesuai tempat tinggal sekarang. Nah, jadi bukan sesuai dengan KTP ya Bapak Ibu atau kakak. Di sini diisi sesuai tempat tinggal sekarang yang Bapak Ibu tempati. Yang siswa-siswi tempati. Jadi ditulis dengan lengkap. Kampungnya kampung mana? Misalkan Pedurenan, koma RT berapa? Misalkan RT 8, RW berapa? RW 6, serta nomor rumahnya. Nah, cukup sampai di sini aja nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kalau misalkan mau lengkap juga nggak masalah, ditambahin langsung kelurahannya Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur. Boleh sampai lengkap seperti ini. Sampai nomor rumah saja juga nggak masalah karena di sini nanti ditanyakan kelurahannya. Nah, di sini berarti kelurahannya adalah Rawaterate. Kecamatannya Cakung. Dicek ya Bapak Ibu, jangan sampai salah ketik. Nah, ini untuk nomor handphone. Nomor handphone ini Bapak Ibu bisa isi nomor handphone siswa yang terdaftar di grup e-learning. Nah, di grup e-learning yang sudah dikasih tugas setiap harinya oleh Bapak Ibu guru. Jadi nomor handphone siswanya dicatat di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bu, itu bukan nomor handphone siswa, melainkan gabung sama orang tua. Tidak apa-apa, yang penting dia sudah masuk ke WA grup e-learning, ya.
Jadi ditulisnya di sini nomor handphone siswa. Ditulis tanpa spasi ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini, tanpa spasi. Selanjutnya, cita-cita. Nah, Bapak Ibu bisa tanyakan cita-cita anak Bapak Ibu itu jadi apa. Di sini saya contohkan menjadi PNS, hobinya misalkan olahraga, status tempat tinggal. Nah, untuk status tempat tinggal, ini status tempat tinggal anak Bapak Ibu semua. Misalkan anak Bapak Ibu itu tuh di sini di panti asuhan atau kontrak. Itu bisa pilih. Oh, rumah sendiri. Kalau rumah sendiri itu berarti ikut orang tua ya Bapak Ibu ya. Ikut saudara. Oh, di sini tuh merantau misalkan orang tuanya di kampung, anaknya di sini sama bibi atau pamannya, berarti ikut saudara. Yang membiayai sekolah. Nah, biasanya kan ada siswa-siswi itu yang dapat donatur atau orang tua asuh. Jadi yang biaya itu walaupun tinggal sama orang tuanya, ternyata yang biayain bukan orang tuanya. Berarti dia ikutnya wali ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan yang membiayai itu orang tua, berarti orang tua yang dipilih. Kalau misalkan donatur, bisa dipilih dengan orang tua, wali atau orang tua asuh. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kebutuhan khusus. Tidak ada ya biasanya, alhamdulillah MTS Al-Watoniyah tidak ada kebutuhan khususnya. Kebutuhan disabilitas juga tidak ada. Nah, prasekolah nih Bapak Ibu. Kalau misalkan anak Bapak Ibu itu pernah TK atau PAUD, silahkan di checklist. Bu, anak saya nggak dua-duanya nih langsung masuk MI atau SD. Tidak perlu di checklist semuanya karena di sini bukan tanda merah ya. Jadi tidak diisi pun tidak masalah. Kalau misalkan pernah TK atau PAUD silahkan diisi. Untuk imunisasi, nah Bapak Ibu bisa lihat di kartu buku yang waktu ibu hamil yang warna pink. Bisa dilihat di situ anak Bapak Ibu itu sudah melakukan vaksin apa aja. Di situ ada BCG, ada hepatitis. Kalau misalkan sudah melakukan semuanya vaksin, silahkan di checklist semuanya. COVID, Bu, COVID anak saya baru tahap 1, isi aja. Berarti sudah pernah melakukan imunisasi COVID walaupun itu cuma tahap 1. Checklist aja ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu menunggu tahap 2. Selanjutnya transportasi ke sekolah. Transportasi ke sekolah nih, biasanya jalan kaki karena dekat. Kalau misalkan yang sering antar jemput orang tua boleh. Ini sudah bisa ya, kalau yang ini tidak perlu dijelaskan. Oke, berikutnya. Ini harus diisi sebentar. Berikutnya, nah di sini adalah data ayah kandung. Data ayah kandung dari siswa tersebut. Jadi, mohon diperhatikan ya, dalam pengisian nama ayah kandung itu diisi seperti ini, huruf besarnya cukup di depan saja. Misalkan tadi ayah kandungnya Danang. Selanjutnya statusnya. Nah untuk status nih, misalkan ayah kandung dari anak atau bapak ibu semuanya itu sudah meninggal di sini. Selanjutnya di sini yang di bawahnya ini tidak perlu diisi Bapak Ibu ya. Cukup diisi dengan angka 2 semuanya. Jadi ini Bapak Ibu tinggal isi dengan angka 2. Karena dia sudah meninggal ya Bapak Ibu. Jadi datanya nanti udah tidak perlu dimasukkan, jadi tidak perlu diisi. Diisinya asal aja untuk tanggal lahir itu, karena ini wajib ya Bapak Ibu. Jadi asal aja, pekerjaan juga tidak bekerja, penghasilan 0. Isi aja seperti itu. Kalau misalkan dia meninggal. Kalau misalkan dia di sini meninggal ya Bapak Ibu ya. Kalau meninggal, nicknya diisi angka 2 saja. Supaya admin bisa mengetahui, oh ininya sudah meninggal, berarti tidak perlu diinput. Nah, selanjutnya jika statusnya itu masih hidup, status masih hidup di sini, berarti harus diisi lengkap ya Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang salah. Nah, diisi lengkap. Nicknya tanpa spasi, tempat lahirnya misalkan Jakarta, tanggal lahirnya silakan diisi sama seperti tadi, hari, bulan, tahun,
Lulusannya silahkan dicek ya, lulusan ayah kandungnya SD atau SMP atau S3. Misalkan di sini S3, pekerjaannya misalkan wira swasta. Kalau ini standar ya Bapak Ibu ya, penghasilannya. Nah, untuk penghasilannya silahkan dipilih ya. Di sini ada kurang dari 500. Misalkan dia tidak bekerja atau 500 sampai sejuta, misalkan diisi seperti itu, tinggal pilih. Terus berikutnya, nah, berikutnya sama untuk data ibu kandung. Ibu kandung dengan ayah kandung itu sama. Seperti tadi, nama ibu kandung, misalkan Sumira. Ibu kandungnya statusnya sama seperti tadi ya, kalau meninggal, berarti nicknya diisi dengan angka 2. Semuanya diisi angka 2 ya. Untuk tanggal lahirnya bebas, nanti biar pasti akan tidak tidak ada masalah karena di sini angka 2. Lulusan tulis saja seperti ini. Tidak bekerja karena ini datanya sudah meninggal ya. Kalau sudah meninggal tidak perlu diisi, cuman harus diisi di sini ya karena ini tanda merah. Kalau misalkan sudah meninggal yang penting cukup di sini nih. Nik ibu kandung ini diisi dengan angka 2, yang ke bawahnya bebas mau diisi apa. Nanti sudah terdeteksi langsung ya. Jangan lupa di sini pilih angka 2. Nah, beda lagi kalau statusnya itu masih hidup. Kalau masih hidup, jangan angka 2 ya Bapak Ibu ya. Diisi sesuai identitasnya. NIK itu nomor kependudukan yang ada di KTP ya. Diisi tanpa spasi, sama seperti tadi, tempat lahir juga sama. Misalkan tempat lahirnya Bandung. Tanggal lahir sama seperti tadi. Tanggal, bulan, dan tahun. Sekolahnya misalkan S1 lulusannya untuk bundanya. Pekerjaannya misalkan PNS. Penghasilannya misalkan lebih dari 5 juta. Nah, ini untuk data ibu ya, ibu kandung. Nah, ini untuk data ibu kandung. Selanjutnya, kalau sudah, klik berikutnya. Ini isi untuk pendataan wali. Nah, pendataan wali itu seperti ini saya jelaskan biar supaya tidak bingung. Kalau misalkan di kakaknya itu walinya dengan ayah kandung, berarti tinggal klik aja nih, Mbak. Ibu sama dengan ayah kandung. Nah, walinya Bapak Ibu tidak perlu capek-capek ngisi, udah tidak perlu diisi nih walinya. Gak apa-apa ini karena tidak tanda pitang. Karena tidak tanda bintang, Bapak Ibu tidak perlu mengisi, nggak apa-apa. Tinggal langsung berikutnya, ya. Tapi, kalau misalkan sama dengan ibu kandung nih, walinya misalkan ayah kandungnya sudah meninggal, oh berarti kan tinggal sama ibu kandungnya. Berarti pilih ibu kandungnya, walinya. Nah, kalau misalkan Bu, wali saya bukan ibu kandung, melainkan ayah angkat atau wali orang tua asuh saya, berarti milihnya lainnya ya. Jadi, nama wali di sini, identitas wali itu diisi ketika kamu memilih lainnya di sini, ya. Kalau kamu milih lainnya berarti diisi nama walinya siapa? Misalkan nama walinya Joko, misalkan. Bapak Joko nih, misalkan yang jadi wali kamu setelah ayah kandung kamu tidak ada, walinya Pak Joko, boleh diisi. Kalau sama dengan ayah kandung, tinggal klik ayah kandung, nama walinya tidak perlu diisi ya. Jadi klik lainnya kalau misalkan punya wali selain ayah kandung atau ibu kandung. Ya, pilih lainnya. Oke, yang ini sudah jelas untuk wali. Kalau wali jangan sampai salah ya. Kalau walinya ayah kandung silahkan ditulis, klik ayah kandung, langsung berikutnya saja, tidak perlu diisi data-data walinya. Ibu kandung juga sama, tinggal klik, tidak perlu diisi nama walinya. Kecuali kalau misalkan walinya bukan ayah atau ibu kandung, silahkan pilih lainnya, tulis identitas wali secara lengkap ya. Secara lengkap tanpa ada kesalahan, dicek-cek ulang. Nah, berikutnya, ini untuk data yang paling penting. Terakhir, data paling penting itu adalah upload berkas. Nah, pertama yang Bapak Ibu isi itu nomor HP orang tua wali. Jadi, silakan Bapak Ibu isi nomor orang tua wali yang bisa dihubungin. Nomor Bapak Ibu yang bisa dihubungin ketika untuk pendataan emis ini, ketika ada kesalahan pendataan emis. Nah, silakan Bapak Ibu
isi nomor handphone Bapak Ibu yang bisa dihubungin. Nah, tanpa spasi seperti ini. Nah, sekarang kartu keluarga tinggal tambahkan file ya Bapak Ibu. Ini tambahkan file, cari filenya di mana Bapak Ibu simpan tadi. Nah, untuk berkas saya tekankan jangan sampai salah upload gambar. Jangan sampai ketukar upload gambar. Ya Bapak Ibu ya, jangan sampai kartu keluarga malah Bapak Ibu tambahkan file tapi isinya bukan kartu keluarga, melainkan foto akte pernikahan atau akte lahir. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Jadi dicek ulang berkasnya. Nah, syarat dari upload berkas yang pertama, berkas harus jelas namanya, nomornya. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen scan dulu nih di tempat scanan, silahkan scan dulu data berkas yang dibutuhkan. Di sini ada kartu keluarga, akte lahir, sidanira, ijazah, dan selanjutnya silahkan Bapak scan dulu. Nanti simpen di flash disk atau handphone Bapak Ibu, baru diupload di sini. Ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kartu keluarga harus jelas. Kalau misalkan saya nggak mau scan Bu Eka, oh silahkan bisa Bapak Ibu foto, tapi fotonya harus jelas, pencahayaannya harus jelas supaya data berkasnya itu terlihat. Jadi jangan sampai blur ya Bapak Ibu semuanya. Jadi harus jelas fotonya, ya. Jangan sampai rusak atau tidak jelas, bahkan tidak terbaca data-datanya, gambarnya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tambahkan filenya itu tidak bisa, coba dilihat filenya itu kebesaran atau enggak. Kalau kebesaran bisa dikompres dulu ya. Selanjutnya akte lahir, silahkan diupload akte lahirnya. Sidanira itu bentuknya satu lembar ya Bapak Ibu. Ketika anak Bapak Ibu itu lulus, sebelum mendapatkan ijazah, dapat hasil belajar, itu namanya sidanira. Nah, sidanira itu bentuknya satu lembar. Di bawah, paling bawah itu ada barcode kecil, ada barcode, tulisannya di bawahnya adalah sidanira. Jadi ini adalah rekapan nilai dari kelas 4, 5, dan 6. Bentuknya kertas selembar yang ada barcode-nya, itu namanya sidanira. Beda dengan ijazah ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ijazah SD atau MI. Kalau misalkan ijazah SD atau MI-nya itu belum diambil atau masih ada di sekolahan atau belum keluar, silahkan japri Bu Eka ya. Silahkan japri Bu Eka, cantumkan nama, nanti ngisi form untuk identitas yang inti dulu ya. Nah, selanjutnya KKS. Nah, KKS itu apa sih, Bu? Nah, KKS itu kartu keluarga sejahtera. Biasanya selain dari, kalau kalian di Jakarta kan KJP, KKS itu kartu keluarga sejahtera. Kalau misalkan ada yang punya, silakan tambahkan filenya, kartunya ya, kartu keluarga sejahtera. PKH juga sama, program bantuan juga ini. Kalau yang punya kartu PKH silahkan di-upload. Kalau misalkan tidak di-upload, tidak masalah, jangan upload surat KJP di sini ya, jangan upload karena ini bukan tempatnya. Karena di sini tidak ada tanda bintang, jadi tidak diisi, tidak masalah. Yang ijazah wajib, di sini ada tanda bintang. PKH juga sama, itu program bantuan dari pemerintah. Kalau misalkan ada yang dapat PKH, silakan diisi PKH-nya. Selanjutnya KIP. Nah, sama seperti tadi, karena sudah mengisi kartu Indonesia Pintar nih, otomatis punya dong kartunya. Nah, kartunya silakan diupload. Yang terakhir kartu Jakarta Pintar. Jangan salah sampai upload ya Bapak Ibu. Kartu Jakarta Pintar itu yang diupload kartunya, bukan rekening tabungannya, tetapi kartu Jakarta Pintarnya ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan diupload. Nah, kalau sudah diupload semuanya, misalkan di sini saya contohkan. Misalkan sudah diupload semuanya, tinggal diklik kirim ya Bapak Ibu. Nih di bawahnya tinggal diklik kirim.
Nanti sebentar saya contohkan biar supaya muncul klik kirimnya. Nah, si Danira ini wajib, berarti harus upload gambar. Ini cuman contoh ya. Nanti Bapak Ibu uploadnya harus benar-benar gambar aslinya, karena ini contoh nanti jadi gambarnya nih ya, yang penting. Nah, udah ini semuanya yang bintang udah di-upload semua, bisa Bapak Ibu pilih kirim. Nah, kirim. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Nah, di sini misalkan, aduh Bu Eka, kok saya lupa ya? Ternyata nik bapaknya salah. Oh, silahkan Ibu, Bapak Ibu pilih yang ini. Jangan ngisi ulang ya Bapak Ibu ya. Karena ini pengisian cukup sekali, makanya harus teliti ketika mengisi. Jangan berulang-ulang mengisi ya. Jadi kita memberi kesempatan hanya sekali, tapi nanti bisa diedit. Misalkan nih, saya sudah mengisi nih kan seperti tadi, tapi jawabannya ada yang salah nih. Misalkan Bapak Ibu cek nih, di sini kan ada lihat jawaban sebelumnya. Bisa Bapak Ibu cek. Nah, nih jawaban Bapak Ibu sebelumnya. Tuh, nomor jawaban Bapak Ibu nih sudah ada semuanya nih. Misalkan Bapak Ibu itu salah. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Satu jawaban, satu jawaban. Nah, kalau misalkan jawaban Bapak Ibu pengen ada yang diperbaiki, misalkan salah tanggal, salah nik, bisa di sini edit jawaban Anda. Nah, Bapak Ibu bisa masuk lagi ke yang tadi. Anda sedang mengedit jawaban ya. Berarti jangan pilih isi jawaban baru ya Bapak Ibu, jangan perlu. Jadi Ibu tinggal mengisi, ngedit yang tadi yang belum Bapak Ibu isi. Nah, tinggal diedit mana yang perlu diperbaiki. Oh, ternyata prasekolahnya pernah PAUD. Boleh seperti ini, diperbaiki. Setelah itu berikutnya sama seperti tadi. Diperbaiki yang perlu diperbaiki, dicek ulang. Setelah itu berikutnya, setelah itu disimpan. Jangan lupa disimpan ya supaya hasil editan Bapak Ibu itu tersimpan. Nah, tinggal dikirim. Nah, tinggal dikirim. Berarti tidak perlu mengisi dari awal lagi. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah mengisi, silahkan diedit jawaban Anda ya. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan pengisian form untuk emis ya Bapak Ibu. Semoga panduan ini bisa membantu Bapak Ibu dalam pengisian form pendataan emis. Jadi dimohon dengan sangat Bapak Ibu teliti dalam pengisian data emis ini, karena data emis ini langsung tersinkron dengan Dukcapil dan tersinkron juga nanti dengan ijazah anak Bapak Ibu semua. Jadi jangan sampai salah dalam pengisian nama, NPSN, NISN, semuanya jangan sampai salah supaya di kemudian hari tidak ada data yang salah ya Bapak Ibu ya. Karena jika ada data yang salah berarti berasalnya dari Bapak Ibu sendiri. Karena Bapak Ibu sendiri yang mengisi. Jadi dimohon untuk teliti, dipahami lagi, dicek lagi, berulang-ulang, jangan terburu-buru. Kalau misalkan masih ada keperluan, silakan keperluannya didahulukan terlebih dahulu. Untuk pengisian ini, fokus untuk pengisian ini, jangan ada keperluan apapun ya Bapak Ibu ya. Saya tunggu untuk pengisian datanya, semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.